Oke, jadi, kita akan masuk ke supplementation ya. Ini akan singkat dan cepet aja ya, karena sebenarnya supplementation itu opsional dan nggak wajib. Jadi aku cuman kasih yang penting-penting aja yang kalian butuhkan. Jadi nggak terlalu banyak, nggak semua jenis suplemen aku bahas gitu ya. Jadi kalau buat fitness yang aku rekomen itu adalah weight gainer sama whey protein sih. Ya, ini untuk, memenuhi kebutuhan makro kita ya. Jadi kalau buat weight gainer ini buat yang menaikkan berat badan. Jadi kalau buat yang mau fat loss, cutting, weight gainer ini di-skip aja. Tapi buat yang mau naikkan berat badan, weight gainer ini, aku rekomen. Ya, jadi kita bisa memenuhi kalori kita lebih mudah gitu, karena ngejar kalori itu susah. Kayak misalnya kalau sekali minum kamu bisa dapat 800 kalori kan enak banget, dan itu cuman ya paling minum susunya doang, paling cuman ya, teguk-teguk-teguk 800 kalori gitu. Jadi kita memenuhi kebutuhan kalori juga lebih oke gitu. Dari mana kalau misalnya berat badannya udah cukup, ya kita nggak usah konsumsi weight gainer lagi, gitu ya. Jadi kalian mau merek apapun nggak masalah, tapi kalau kalian mau nanya ke saya merek yang bagus apa, kalian boleh japri aja ya. Nanti akan saya kasih rekomendasi merek yang bagus, gitu. Buat weight gainer sama whey protein sih dua-duanya import yang lebih bagus ya, gitu. Kalau buat cara konsumsi, nanti itu juga sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau weight gainer sama whey protein karena dua-duanya itu adalah fungsi yang memenuhi protein dan nutrisi harian, cara minumnya itu, pagi-pagi pas sarapan ya, jadi ketika pagi kita langsung dapat nutrisi cukup gitu ya, dan juga setelah latihan gitu. Jadi setelah latihan, karena dia foamnya liquid, itu bagus banget, lebih gampang diserap tubuh sama otot. Nanti jadi setelah latihan kalian minum weight gainer atau whey protein sesuai dengan goal masing-masing, kalau naikin berat badan weight gainer, kalau turunin whey protein, dan setelah itu kalian bisa langsung makan ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau minum atau nggak mau beli, ya nggak masalah gitu. Kalau weight gainer kamu bisa penuhin kalori kamu dari makanan, merasa mudah, nah ya udah nggak usah beli gitu. Whey protein juga kalau misalnya protein harian kamu dari makanan dilihat di aplikasi yang kita udah pelajari udah cukup, ya nggak usah dibeli. Ini opsional aja dan nggak wajib gitu ya. Jadi ini aku nggak rekomen merek lokal sih, karena merek lokal itu pabriknya juga bukan pabrik mereka dan kualitasnya tanda tanya, kebersihan tanda tanya. Karena saya minum merek whey lokal itu sakit perut, karena saya pernah nyoba gitu. Jadi mungkin, faktor kualitas juga karena udah biasanya merek import, jadi perutnya udah agak mahal mungkin ya. Jadi aku nggak rekomen gitu ya, karena mereka tuh semua rata-rata bukan pabrik mereka gitu ya. Jadi quality control-nya itu, menurut aku masih belum oke untuk saat ini, nggak tahu ke depannya gimana, tapi kita pantau aja gitu ya. Dan sebagai konsultan kamu tentu aku rekomen yang terbaik aja, seperti itu. Lalu suplemen berikut itu adalah BCAA, jadi BCAA ini penting banget ya, menurut aku sih. Karena BCAA ini adalah dari amino gitu kalau kalian tahu, dan protein itu kan dipecah jadi amino, kalau karbohidrat misalnya dipecah jadi glukosa gitu, aku nggak akan bahas detailnya. Pokoknya protein itu dipecah jadi amino, amino itu ada banyak ya, ada puluhan, dan amino yang terpenting itu buat, recovery massa otot, buat fitness goal kita itu secara riset bertahun-tahun atau puluhan tahun itu adalah BCAA gitu. Jadi walaupun di whey protein udah ada BCAA, aku tetap rekomen kalian sih, eee, beli BCAA yang powder, diminum pas latihan, itu akan sangat ngebantu performa latihan kita, recovery bisa lebih bagus. Jadi misalnya ada orang yang olahraga besoknya capek-capek gitu, karena recovery badannya belum maksimal. Dia minum BCAA itu jadi lebih fit, terus juga recovery lebih cepat, terus kita latihan juga bisa lebih lama, power juga meningkat ketika latihan. Jadi aku rekomen banget BCAA gitu. Apa bedanya BCAA yang ada di whey protein dan BCAA yang ada, di BCAA powder only gitu. Jadi kalau yang ada di whey protein, ya namanya protein ya pasti kan dipecah jadi amino, amino jadi BCAA gitu. Ada BCAA yang wajar gitu ya. Dan juga bedanya gini, itu kan perlu waktu dari whey protein menjadi amino, lalu menjadi berapa puluhan amino, ya ada BCA-nya juga sih. Tapi kalau BCA powder only, dia tuh cepat masuk ke otot deh. Kenapa? Karena dia nggak ada kalori, dia dia tuh udah pecahan dari amino, jadi langsung BCA only. Jadi kalau diminum ketika latihan, itu tuh berasa banget. Recovery kita tuh antar set itu cepet ya. Kayak dulu mungkin antar set kita perlu istirahat 3 menit, sekarang 30 detik udah bisa angkat lagi gitu. Terus dulu cuma bisa dapat 10 repetisi,
ini karena rekor Ferrell bagus di antar set ini, bisa dapat 12 repetisi, besoknya lebih nggak capek. Jadi performa kita pas latihan juga meningkat gitu. Dan BCAA powder only ini nggak bisa didapat dari makanan ya, karena kalau makanan kan makanan jadi protein lalu dicerna lagi jadi balik ke konsep tadi gitu. Jadi menurut aku I highly recommend gitu. Tapi kalau kamu merasa kamu nggak cukup atau fine-fine aja, skip aja nggak masalah gitu. Jadi semua ada di sini itu optional. Tapi kayak yang aku bilang, sebagai konsultan kamu, aku selalu merekomendkan yang terbaik menurut aku, yang bisa membantu kamu lebih cepat gitu. Jadi BCA ini juga sebenarnya kan ini natural ya, alami kan dari protein powder diekstrak di mesin, diambil BCA-nya doang. Jadi sebenarnya itu dibuat badan juga nggak ada masalah, nggak ada efek samping apapun gitu. Jadi mau konsumsi jangka panjang itu juga oke gitu ya. Eh, Poin dan yang terakhir itu pre-workout. Jadi di pre-workout ini biasa tuh digunakan sebelum workout. Jadi biar kita lebih ada tenaga gitu-gitu. Biasanya yang pakai cowok aja, cewek nggak usah. Kalau misalnya mau pre-workout alami bisa ngopi dulu sebelum olahraga itu boleh gitu ya. Jadi kalau buat fitness atau olahraga, 4 ini aku rekomen ya. Jadi favorit aku pribadi sih sebenarnya BCAA. Aku sendiri udah bertahun-tahun itu nggak pernah lepas BCA karena aku pernah coba ya, on off itu aku udah ngerasain bedanya. Dan aku juga pelajarin banget soal research-nya gitu-gitu dan itu works gitu. Nah ini aku rekomen sekali lagi merek import, jangan beli biasanya merek lokal gitu ya. Di Indonesia itu belum bisa bikin BCAA. Kalau misalnya udah bisa bikin BCAA, perusahaan besar kayak Nutrifood, kayak Elmen itu yang pertama kali itu mengenalkan suplemen fitness itu kan Elmen, itu BCAA udah ada. Sampai hari ini aja Elmen itu belum ada BCAA kan. Yang ada malah online all shop nggak jelas mengeluarkan BCAA itu kualitas tanda tanya gitu ya. Jadi aku nggak rekomen gitu ya. Dan pre-workout juga nggak wajib, weight gainer nggak wajib, whey protein nggak wajib, everything yang ada di sini nggak wajib. Tapi kalau aku ada budget dan aku disuruh milih, aku mungkin pilihnya BCAA. Karena yang lain aku bisa dapat dari makanan gitu. Kalau aku sulit banget ya mungkin baru whey protein lah buat penuhin protein harian atau penuhin kalori. Oke, itu aja. Lalu kita ke slide berikutnya. Ini buat daily health ya gitu. Jadi daily health itu ini aku rekomen. Yang pertama itu vitamin C. Apalagi lagi waktu aku bikin ini kan lagi COVID-19 ya. Jadi itu aku rekomen banget buat daya tahan tubuh COVID nggak COVID. Bagus banget buat daya tahan tubuh sistem imun kita. Menurut aku nggak usah yang 1000 ya, 500 mg cukup gitu ya. Dan kalau kamu beli yang 500 mg itu lebih fleksibel. Kalau misalnya dia jadi kamu lagi merasa kurang fat butuhnya 1000 ya udah kamu minumnya 1000. Tapi kalau kamu beli yang 1000 selain dia udah lebih mahal, diminum kebanyakan juga nggak ada efek samping sih, cuman dia keluar di urin aja gitu. Cuman ya buat apa gitu. Kalau buat maintain aja 500 cukup gitu ya. Lalu multivitamin di sini sih, multivitamin sebenarnya kadang dibagi 2 cewek atau cowok, ada juga multivitamin in general gitu. Jadi kalau multivitamin itu dia udah lengkap ya, jadi dia ada multivitamin dan mineral, jadi dia ada nggak cuma vitamin C, vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin E, zinc dan kawan-kawan mineralnya ya. Itu ada, cuman dosisnya tuh kecil-kecil semua, jadi sesuai dengan ya standar standar banget lah gitu. Jadi kalau misalnya kamu kurang makan buah sama sayur, aku rekomen multivitamin. Karena kalau minum vitamin C doang kan ya vitamin C aja, vitamin lain gimana. Karena buah sama sayur itu bagus banget buat memenuhi kebutuhan mikro kita. Jadi kalau makro mungkin di sebelumnya kalian udah tahu karbohidrat, fat, protein. Kalau mikro itu vitamin dan mineral. Vitamin kan udah disebutin. Mineral itu ya zinc, magnesium, kalium, kalsium dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau multivitamin itu ya melengkapi lah. Lalu ada esinasi, esinasi ya mungkin, eee, esinasi biasanya itu dipakainya 2 minggu, paling maksimal sih. Kayak 2 minggu standar kalau aku rekomen orang banget, ya maksimal banget ya sebulan gitu. Jadi, karena dia kalau terlalu sering diminum juga, badan kita tuh jadi panas gitu. Cuman kalau emang kamu lagi sakit, lagi flu, lagi apa, minum esinasi itu cepet sembuh gitu. Karena banyak orang itu dia ini suka pilek, suka ini itu, nggak bisa latihan gitu. Udah minum obat pilek nggak sembuh-sembuh, aku rekomen coba Esinasi, gitu ya. Kalsium juga 500 sampai 1000 miligram per hari itu oke banget sih menurut aku.
kamu boleh coba konsumsi. Kalsium ini juga bagus buat kesehatan tulang ya, karena otomatis semakin tua kan kita juga tulang ini kan, ketebalannya gitu-gitu berkurang, jadi itu harus di-maintain. Lalu vitamin D itu juga bagus banget buat daya tahan tubuh. 400, 500, 1000 sampai 1000 IU oke banget sih. Kalau misalnya kamu nggak ada masalah apa-apa, kamu biasa ini perlu dicek sih. Jadi vitamin D ini kadar tubuhnya perlu dicek gitu. Jadi kalau ada yang rendah banget, bahkan dia direkomend sampai 5000 IU per hari. Tapi kalau buat maintain aja 400 IU itu udah cukup banget gitu. Dan ini semua ini optional bukan berarti kamu harus beli lima-limanya gitu ya. Jadi kalau misalnya, ada budget, vitamin C itu menurut aku kamu wajib konsumsi tiap hari, kamu campur kalsium juga boleh. Jadi kalau misalnya vitamin C sama kalsium udah ada, menurut aku udah oke, entar tinggal buah sama sayurnya aja. Kalau buah sama sayur nggak ada ya mungkin vitamin C, multivitamin, kalsium oke. Tapi kalau misalnya udah konsumsi 3 itu, tiba-tiba sakit nggak sembuh-sembuh pileknya, boleh tambah Esi-Nasi. Udah tambah Esi-Nasi nggak sembuh-sembuh lagi, minum obat nggak sembuh, udah deh kamu ke dokter deh, mending kamu cek deh kenapa gitu. Karena vitamin nggak sembuh, obat nggak sembuh itu tandanya pasti ada sesuatu ya. Jadi itu aja dari aku, dan ini juga nggak wajib ya. Ini semua optional buat dibeli, tapi kalau misalnya kalian mau beli ya silakan. Pada dasarnya suplementasi itu adalah makanan pembantu untuk memenuhi nutrisi kita kalau kurang. Kayak misalnya kalsium harian kurang, vitamin C harian kurang, buah dan sayur kita kurang, ya kita konsumsi. Tapi kalau udah cukup, ya kita nggak wajib beli. Jadi semua pada dasarnya itu opsional, nggak wajib beli. Tapi aku hanya rekomen yang penting-penting aja buat kamu, gitu. Kalau misalnya ada budget lebih, fish oil pun juga bagus ya, kayak gitu. That's it. So, thank you.